Halo Sobat PKD, kita akan belajar bersama sharing terkait salah satu materi kompetensi yaitu tentang pengambilan keputusan. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Kita mulai dari quotes dari Andri Wongso, bahwasanya kita harus berani mencoba. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan milik orang yang berani mencoba. Ingat, apa yang tidak mungkin seringkali belum pernah dicoba. Pada Permenpan 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, dijelaskan bahwa definisi terkait pengambilan keputusan merupakan kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Perilaku kuncinya adalah yang pertama, mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan, kemudian menganalisis masalah secara mendalam, membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan resiko keberhasilan dalam implementasi. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kepriye carane? Sobat PKD, ini ada 7 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalahnya. Kemudian yang kedua, kumpulkan informasi dan data yang relevan. Jadi sekali lagi, kumpulkan informasi dan data yang relevan. Ini kata kunci. Kemudian riset dan identifikasi alternatif. Pertimbangkan semua fakta. Yang kelima, kurangi pilihan. Pilih beberapa saja. Kemudian jangan terlalu lama analisa, langsung aksi. Yang ketujuh, review, evaluasi keputusan yang telah diambil. Ini silahkan Sobat BKD menganalisa apakah sudah seperti ini ketika kita mau mengambil suatu keputusan. Kemudian ini ada 9 tips untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Silakan dicermati mulai dari learn from experience, remain skeptical, have option, argue it out, know the context, experiment, trust it, assume it's wrong, get others perspective. Kita akan jelaskan masing-masing, silahkan Sobat BKD perhatikan. Yang pertama, Sobat BKD, adalah belajar dari pengalaman. Artinya, jadikan keputusan yang dahulu itu sebagai ilmu. Kemudian catat, sesekali luangkan waktu merenungkannya, dan jadikan pembelajaran untuk kondisi yang mungkin berbeda. Kemudian kita perlu skeptis atau ragu, artinya kita akui saja bahwa keputusan kita itu bisa saja salah. Maka itu perlu diuji dengan keputusan alternatif yang lainnya. Munculkan skenario kalau misalnya A, B, C, dan sebagainya. Kalau kemudian keputusan kita ini tampak yang terbaik, maka lakukanlah. Yang ketiga, punya pilihan. Kalau satu itu tidak ada pilihan. Kalau dua pilihan, dilema antara ya atau tidak. Maka tiga adalah pilihan yang nyata. Yang keempat, berdebatlah. Jadi perdebatan dengan argumen yang ketat, kemudian kita menemukan di mana kita mengetahui kekurangan kita. Telusuri argumen-argumen dari perdebatan ini. Uji dengan keras ketika kita membuat suatu keputusan yang diperdebatkan. Tapi ingat, perdebatan ini adalah perdebatan yang positif. Yang kelima, Sobat BKD, adalah kita pahami konteksnya. Jadi, jelajahi semua informasi latar belakangnya, ketahui informasi dasarnya. Jadi tidak hanya mengandalkan ringkasan dan poin-poin. Setelah itu lakukan percobaan. Eksperimen keputusan kita ini dirancang dengan baik
temukan bukti kuat, pertimbangkan pro dan kontranya. Ini kita eksperimen dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian sampahkan teori. Maksudnya seperti apa? Kalau pilihan yang bersinar itu pasti banyak pendukungnya. Bias informasi itu akan sedikit. Maka kita akan coba menyampahkan atau membuktikan keputusan itu salah. Cari alasan kenapa keputusan itu salah misalnya. Nah, jika tidak menemukannya bahwa keputusan kita ini sampah atau salah, maka kita akan yakin bahwa keputusan kita itu adalah keputusan yang baik. Nah, kemudian yang kedelapan, asumsikan keputusan ini gagal. Kemudian kalau kita berasumsi, kita akan bertanya, apa kira-kira penyebab kegagalan? Periksa jawabannya. Kemudian kita setelah mengetahui jawabannya akan membantu meningkatkan keputusan atau menemukan keputusan baru. Jika keputusan kita itu tetap yang terbaik, maka paling tidak kita akan menemukan info manajemen resiko. Dan yang terakhir, bahwa orang lain, artinya perspektif atau pendapat yang lainnya yang berbeda sudut pandang, maka sangat objektif ketika itu menjadi salah satu bantuan yang kita dapat dari luar kelompok kita terkait pengambilan keputusan yang baik. Nah, ini rahasia, the secret of to making good decision. Jadi mulai dari emosi berpengaruh, kemudian vision atau masa depan, kemudian diri kita sendiri, dan juga lingkungan. Keputusan, pasti ada keputusan yang benar dan juga keputusan yang salah. Tinggal bagaimana kita melakukan atau mengambil keputusan tersebut. Jangan lupa Sobat PKD, dalam pengambilan keputusan, maka kita tetap berpikir logis dan positif. Ini yang mungkin dapat Sobat PKD ambil pelajarannya seperti apa. Jadi Sobat PKD, your future depends on your decision. Jadi masa depan ASN, masa depan Sobat PKD, tergantung kepada keputusan Sobat PKD semuanya. Baik, Sobat PKD, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang sedikit ini ada manfaatnya. Silakan Sobat PKD cermati kembali, pelajari kembali bagaimana terkait langkah-langkah pengambilan keputusan dan sebagainya. Sampai jumpa lagi pada materi pembelajaran bersama yang lainnya. Terima kasih.